Di video kali ini saya ingin merakit power amplifier ya. Power amplifier yaitu 150 watt. Ini adalah trafonya, dan kemarin sempat saya review apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya udah lengkap. Ini apa ya? Untuk teman-teman yang mungkin barangkali ingin tahu ya bagaimana sih cara merakit power amplifier, teman-teman bisa tonton video saya ini secara full. Nah, gini teman-teman, ini sebelum saya saya rakit, ini sekedar info aja bahwa apa yang teman-teman saksikan ini nanti tidak akan saya potong ya. Begitu saya masukkan ke software editing, jadi akan saya kasih watermark gitu aja ya teman-teman, kasih watermark. Jadi selama proses dari awal sampai akhir itu tidak akan saya potong, tidak akan saya cepatkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman melihatnya itu ya ini apa adanya gitu teman-teman. Jadi tidak ada proses pemotongan maupun proses dipercepat atau mungkin diperlambat atau mungkin di-cut atau mungkin ya intinya video ini saya masukkan ke software, saya kasih watermark itu aja teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya, saya sudah menyiapkan bahan. Ini adalah kabel-kabelnya ya, dari mulai kabel-kabelnya, ini ada tone kontrolnya, dan ini ada elko-nya, dan di sini ada dioda, ada dioda juga, dan ini adalah power amplifiernya ya teman-teman. Ini powernya 150 watt. Nah, ini saya buka dulu powernya ya. Ini adalah powernya seperti ini teman-teman ya. Power amplifiernya seperti ini powernya. Jadi kita singkirkan dulu kardusnya. Jadi ini adalah perkabelannya, kabel-kabelnya. Ini trafonya, yaitu saya menggunakan trafo big. Ini yang murah ya harganya. Murah, ini cuma 110.000 ya. Jadi nah, ini adalah elko-nya, saya menggunakan elko merek Espilon, teman-teman bisa lihat ya. Ini. Nah, ini merek Espilon 63 volt ya. 10.000 mikro. Nah, di sini adalah mengenai diodanya ya. Nah, dan ini adalah tune kontrolnya teman-teman ya. Ini adalah tune kontrolnya seperti ini, tune kontrolnya. Nah, sebelum kita ini singkirkan dulu ya. Saya akan fokus ke merakit supply-nya dulu ya, trafonya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya lepas dulu. Oke teman-teman, ini saya menggunakan dioda sisir ya, dioda brick ya. Ini. Nah, di sini sudah ada logo plusnya. Jadi kalau logo plus itu naruhnya di sini main gitu ya. Di sini main, di sini plus, di sini nanti ke trafonya teman-teman ya. Jadi oke, saya solder dulu teman-teman ya. Ini baru ya teman-teman, tapi ini belum saya pakai. Ini baru tapi udah lama. Jadi ini belum saya pakai ya teman-teman. Kita solder dulu yang ini.
teman-teman. Ini plusnya ya, di sini tuh plus, jadi kita lihat dulu. Nah di sini plus ya, plusnya itu ada seperti ini teman-teman. Nah ini plus, nanti akan disambungkan ke sini. Ini saya mencoba saya lilin ya balkonnya, tapi tadi belum saya kita ini singkirkan dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan solder dulu di sini. Teman-teman jika mau menyolder ya teman-teman, jangan langsung timah itu diginiin. Jadi ini teman-teman soldernya ke sini dulu, tahan, terus baru seperti ini ya teman. Nah itu lebih mudah nih. Seperti ini teman-teman ya. Kita lem dulu. Nah ini udah tersambung ya teman-teman, ini udah tersambung. Jadi kita tinggal pasang ini ya, nanti untuk CT nya ya teman. Nah ini sudah tersambung, coba teman-teman lihat, udah tersambung ya. Nah terus kita untuk yang CT nya,
kita solder dulu ya untuk CT nya teman-teman ya. Untuk anu ini udah untuk CT, untuk elko ke CT nih. Nah, jadi begini teman-teman ya, ini kan arusnya kan sampai 32 volt ya. Kalau untuk saya sih, untuk aliran untuk power supply ya, untuk misalkan untuk power ya, untuk pemula, untuk testing dulu ya, saya biasanya naruh yang paling kecil yaitu 18 volt teman-teman. Nah, saya nggak 25 volt karena kan ini jengkolan ya, transistor pakai jengkolan, jadi saya ke 18 volt dulu. Setelah itu misalkan mau naikkan ya saya naikkan ke 25 volt ya. Kalau jengkolan sih ya biasanya kalau bisa sih 18 volt aja teman-teman ya, biasanya rentan putus gitu. Ini saya akan solder dulu. Saya solder bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi saya naruh yang 22 volt ya sini, ini untuk arus AC nya ya. Ini sekalian yang 500 miliampere. Nah, kita lem dulu ya teman, biar lebih kuat nih pakai lem.
Ini yang nolnya ya, 00. Ini adalah yang settingnya teman, warnanya hitam. Ini kan sudah selesai, kita nih masih ada lagi ya. Harusnya kalau dilem mungkin akan lebih rapi di belakangnya, tapi nggak apa-apa, biarkan segini. Harusnya kalau warna itu lebih bagus ya teman-teman ya, kayaknya kok nggak rapi. Harusnya misalkan ini saya serasikan warna hitam, harusnya lebih rapi ya, cuman lebih kelihatan rapi ya. Oke, saya ulangi aja teman-teman, kayak biar kelihatan sama gitu ya warna. Lepas aja kembali, saya ganti yang warna hitam, kayaknya lebih seragam ya.
Nah, kelihatan lebih ya rapi ya teman-teman kalau warnanya sama itu. Udah berjalan teman-teman, jadi nggak ada masalah untuk supply-nya ya. Lihat mana tuh, udah berjalan, jadi udah siap. Nah, ini udah beres, yang ini sudah beres ya. Tadi saya belakangnya saya bawa. Oke, ini udah beres ya teman-teman ya, kita singkirkan yang ini udah beres. Jadi kita fokus saya ke pin kontrolnya aja, nanti kita sambungkan ke sini aja dari sini. Ini adalah tune kontrolnya seperti ini. Di sini harusnya ada kayak semacam soket. Ini biasa banget ya. Jadi ini stereo ya. Untuk pertama-tama saya akan fokus ke powernya dulu ya. Jadi pin kontrolnya saya singkirkan dulu ya teman. Saya fokus ke untuk aliran ininya, supply-nya ya. Jadi untuk penghubungan kabel-kabel itu teman, pelupasan melupas itu sebenarnya tidaklah sebentar, itu memakan waktu lama ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya tadi sampaikan ya, ini video tidak akan saya potong, jadi saya biarkan video ini tidak saya akan masukkan ke software, tapi akan saya kasih watermark. Jadi proses awal sampai akhir tidak akan ada saya potong ya teman-teman. Ini ke plusnya dulu teman-teman. Nah, ya, yang ini plusnya ya, saya ke plusnya ini saya sambungkan, yang saya ambilkan. Oke, saya ambilkan dari mana ya, dari sini ya. Oke, saya ambilkan dari sini aja nggak apa-apa ya.
Ini udah selesai ya untuk supply, kabel-kabelnya udah selesai. Kita singkirkan dulu ke sini ya. Ini untuk kabelnya sudah ini saya amankan dulu kabel ini. Tinggal lanjut yaitu ke ini aja dulu ya, ke inputnya. Nah, ke input nih. Ini inputnya, input power nanti yang akan terhubung ke amplifier ya. Bungkusnya ini juga bisa ditaruh lagi ke sini teman-teman ya, biar kabelnya itu kelihatan rapi gitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya langsung masukkan ke sini aja teman-teman ya. Kita lihat. Saya balik dulu. Terus saya solder.
Inputnya udah beres ini. Ini inputnya teman-teman ya. Nah, ini yang akan terhubung dengan tune control. Ini tune controlnya. Ini ini inputnya, ini outputnya ada di sini ya. Saya pasang dulu untuk outputnya ya. Segini aja udah cukup ya, saya rasa. Segini kita potong. Ini harus dilepas lagi, sabar kita. Ini bungkusnya ini aja saya bisa gunakan untuk nutup ini ya teman-teman ya, biar kelihatan rapi. Nah, ini inputnya adalah untuk seperti MP3 pemutar musiknya. Di sini ini adalah inputnya, ini outputnya ya teman-teman. Outputnya di sini memang di sini kan tidak ada tulisan output ya, di sini tidak ada tulisan output. Jadi kalau di sini input pasti ini output. Nah, ini adalah untuk arus dayanya di sini. Di sini 25 volt, jadi jangan lebih kapasitas di atas 25 volt ya. Soalnya. Karena saya menggunakan arusnya cuma 18 volt, jadi masih tetap aman.
Oke, udah cukup ya. Ini udah beres inputnya. Untuk outputnya di sini ya. Nah, sebenarnya bisa ditambah galaksi langsung ya, bisa ya teman-teman, tapi ini di sini saya untuk ini saya nggak pasang galaksi dulu, saya biarkan murni tune control dari ini ya, suaranya seperti apa ya. Ini potensinya juga potensio biasa aja ya.
Oke, akan saya potong ya biar nggak terlalu panjang gitu. Ini untuk inputnya teman-teman ya. Kita harus lihat teman-teman, ini groundnya di tengah ya, yang punya saya ini groundnya di tengah, jadi saya solder lebih dulu ya. Ini ground, jadi ini groundnya teman-teman. Ini inputnya udah selesai, jadi ini tinggal ngasih aliran listrik ya, arus daya. Ini yang belum adalah, bentar kita singkirkan dulu, ini adalah power ya, jadi arus powernya yang kira-kira seperti apa arus powernya. Nah,
segini aja cukup ya, segini. Segini teman ya, kabelnya mungkin segini aja, kita segini udah kayak segini kita potong, jangan terlalu panjang-panjang kok. Oke, nah ini kita kelupasin dulu ya. Ini saya pasang dulu untuk speaker ya, untuk output speakernya dulu. Ternyata nggak muat teman-teman, kabelnya terlalu gede ya. Terlalu gede kok kabelnya. Nggak muat teman. Tadi sudah saya solder kabelnya ya, jadi nggak mungkin kalau jangan dikasih tindal muat banget, muat teman.
Sekarang tinggal kabel yang sebelahnya. Ini untuk output speakernya udah hampir beres, tinggal untuk groundnya ya. Jadi teman-teman, nah ini oke, kita sambil ini udah selesai. Nah gini teman-teman ya, sebentar ya, nanti kita sambungin dulu. Ini sambungin satu persatu. Ini mainnya di sini ya. Yang ini main, di sini sudah ada main, tapi kalau nancep itu ya nggak muat nih. Nah, kita balik dulu. Nah, terus yang plus, tinggal yang plus, yang ini plus, di sini sudah ada logonya plus teman-teman, jadi tinggal nancepin ya. Terus tinggal yang negatif ground, bukan negatif, sorry, 0 CT, ini CT nya. Nah ini udah finalnya ya. Jadi nah oke teman-teman, ini saya akan jelaskan sedikit ya, kenapa saya menaruh untuk untuk speaker ya, untuk groundnya, untuk nolnya ya, nol speaker itu melalui sini ground, tidak melalui CT ini. Karena gini, kalau melalui CT itu biasanya kalau di speaker kadang kayak getar loh, dudut gitu loh teman-teman ya. Jadi karena mungkin efek dari trafo itu bisa teman-teman, makanya saya pernah nyoba soalnya. Terus saya akhirnya memutuskan untuk melalui sini aja. Jadi ada kabel sini, intinya memang sama teman-teman, intinya memang harusnya nanti ya ke CT, tapi saya lebih suka kalau dari sini tuh. Kalau biasanya kalau melalui CT ini biasanya di speaker kayak dudut gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah ini saya lewatkan arus ke bawah aja ya teman-teman ya. Jadi nah ini udah beres, udah rampung ya. Ini tinggal, ini adalah untuk speakernya ya, untuk speakernya.
Ini udah kelar ya untuk speakernya, untuk outputnya udah selesai. Ini bentar, masih ada satu lagi kayaknya untuk arus ini yang belum. Nah ini teman-teman ya, saya tuh menggunakan groundnya ya untuk negatifnya nih, untuk speaker yang hitam. Kabel ini saya taruh di groundnya di sini, di CT nya sini, bukan di sini ya. Saya menyarankan jangan melalui trafo ini ya, CT nya jangan kabel speaker terus ditaruh di CT ini, biasanya efeknya itu ada di speaker teman-teman ya. Itu menurut saya sih teman-teman ya. Kita balik teman-teman ya sini. Oke. Ada satu yang kurang, yaitu untuk aliran untuk arus amplinya ya, tune kontrolnya itu belum. Ini kabelnya masih BB teman. Ini saya menggunakan kabel ini teman-teman, agak sedikit panjang nggak apa-apa. Nah kalau untuk daya amplinya ini kabelnya satu aja nggak apa-apa teman-teman ya, karena ground ke CT nya nanti sudah ada di input sini ya. Jadi udah di input sini, jadi cukup satu aja, nggak masalah. Hal yang paling deg-degannya pada saat kita itu menyalakan arus ya, arus AC itu yang membuat saya itu deg-deg, apakah ada yang salah atau tidak ya teman-teman. Nah ini di sini udah selesai, udah final ya. Ini ada speakernya, cek speakernya, terus kita cek dulu nanti apakah ada yang salah. Jadi karena proses ini dari tadi saya mengatakan bahwa nanti tidak saya potong video ini, jadi bisa biarkan full, hanya saya kasih watermark gitu aja teman-teman ya. Oke, ini teman-teman arus AC nya ini. Nah, oke, kita matiin dulu solder, saya matiin dulu ya. Ini adalah kabel speaker saya ya teman-teman. Ini kabel speaker saya menggunakan satu speaker aja nggak apa-apa, nanti kita giliran coba kanan kirinya ya.
Nang kok gak beres ya, kenapa ini kita sejuk ya, saya masukkan dulu kabel speakernya teman-teman. Ini ada output speakernya ya. Jadi kita, karena saya sudah menyiapkan, ini ada jack input pemutar musik saya kan. Saya wah ternyata juga sulit ya teman-teman, lihat ya. Ini saya deg-degan ya teman-teman, ini kabel listriknya AC. Teman-teman udah bunyi ya, udah deg gitu teman. Kita buka dulu. Teman-teman lihat ya, ini jadi di sini tidak apa ya, tidak ada amplifier selain yang saya rakit. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini akan saya rapikan dulu segini ya. Enggak, akan saya masukkan ke handphone saya itu teman-teman. Kita lihat, sudah saya masukkan ya. Saya coba putar musik dulu yang no copyright ya teman-teman. Kita lihat ya, ini sudah menyala. Oke teman-teman ya, ini yang L ya. Kita coba yang sebelahnya ya. Kita lihat dulu ya sebelahnya ya teman-teman ya. Sebelahnya. Terus kita coba yang sebelahnya sini. Apa sudah berfungsi dengan baik atau tidak, belum. Nah, teman-teman, ini lihat. Lepas lagi teman-teman, saya pasang dulu. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini teman-teman ya hasil finalnya ya. Nah, ini hasil finalnya. Tidak ada unsur rekayasa sama sekali, tidak ada unsur atau apa ya, nanti tadinya kayaknya keliru atau enggak. Nah, ini enggak ada, ini murni sudah, ini hasil dari sini ya teman-teman. Oke, ini agak untuk biar lebih jelas lagi teman-teman, ini ya, ini pemutar musiknya dan ini adalah volumenya. Teman-teman akan saya buka ya.
Oke ya teman-teman ya, itu bagaimana caranya merakit power amplifier ya untuk pemula. Ini saya matikan dulu ya teman-teman. Ya sebenarnya sih simpel ya teman-teman, tapi untuk pemula ya pasti akan ada kesulitan mungkin, atau mungkin salah, itu hal biasa teman-teman ya. Jadi mungkin video saya itu bisa dijadikan untuk edukasi ya teman-teman ya, wawasan untuk belajar merakit power amplifier ya, khususnya untuk pemula teman-teman. Ini saya lepasin dulu, udah selesai, udah gak ada masalah teman-teman ya. Sudah saya rapin dulu, udah selesai. Jadi nah ini power supply-nya sedikit berantakan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi begini teman-teman, ini video saya. Jadi selama proses dari tadi itu nanti saya masukkan ke software. Jadi tidak akan saya potong video ini, saya biarkan full, tidak akan ada saya potong satu pun. Nanti akan saya kasih watermark ya, watermark di video saya ya teman-teman ya, seperti biasa itu watermarknya ya. Nah oke ya, segini aja yang mengenai cara merakit power amplifier 150 watt ya. Nah mudah-mudahan konten saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video saya selanjutnya.